Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini saya bikin kue lapis beras. Bikinnya super gampang banget, cuma diaduk-aduk doang lalu dikukus. Dan untuk rasanya aku jamin super enak banget, lembut, legit. Buat teman-teman pencinta kue lapis beras, wajib cobain resep yang satu ini, dijamin pasti bakalan suka dan bikin lagi. Kue lapis ini cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun disuguhkan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak. Yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuatnya, siapkan pan, masukkan 2 gelas belimbing atau 400 gram gula pasir, 1 gelasnya penuh. Gelas kedua gula pasirnya juga penuh seperti ini. Masukkan 1 sendok teh garam halus. Tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian kita masukkan 7 gelas belimbing santan atau 1600 ml. Untuk 1 gelasnya penuh. Gelas kedua santan penuh. Gelas ketiga santan penuh. Gelas keempat santan penuh. Gelas kelima santan penuh. Gelas keenam santan penuh. Dan untuk gelas ketujuh santannya juga penuh ya. Biar wangi, tambahkan 2 lembar daun pandan. Nyalakan api kompor sedang aja. Kemudian kita masak santannya sambil diaduk-aduk ya, supaya nggak pecah santan. Untuk santannya saya gunakan santan segar dari 2 butir buah kelapa. Untuk santannya ini teman-teman wajib ya kita masak hingga mendidih, biar kue lapisnya awet nggak cepat basi. Apalagi kalau teman-teman bikin buat jualan. Nah, kalau teman-teman lihat santannya ini udah mendidih seperti ini. Oke, ini udah cukup ya. Matikan api kompornya, lalu kita biarkan santan di suhu ruang hingga benar-benar dingin. Kalau teman-teman mau santannya cepat dingin, boleh diarahkan ke bawah kipas angin. Sekarang kita bikin adonan. Siapkan wadah, masukkan 3 gelas belimbing atau 350 gram tepung beras untuk 1 gelasnya penuh. Gelas kedua tepung beras penuh. Gelas ketiga tepung beras penuh. Kemudian masukkan 1/2/3 gelas belimbing atau 150 gram tepung tapioka untuk 1 gelasnya penuh. Dan untuk yang 2/3 gelas belimbing tepung tapioka batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Selanjutnya kita masukkan santan yang kita masak di awal. Ini kondisi santannya udah dingin. Untuk santannya kita masukkan bertahap. Kemudian kita aduk-aduk hingga semua bahannya tercampur rata dan menjadi satu adonan. Oh ya teman-teman, sambil nonton video ini, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal ya. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga tanda loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Setelah adonan sudah tercampur rata, selanjutnya adonan kita saring ya, biar hasilnya lebih halus. Setelah adonan disaring, kita bagi 3. Untuk adonan pertama, 500 ml kita masukkan warna hijau muda. Biar hasil warna hijaunya cantik nggak ngejreng, kita tambahkan 3 tetes pasta coklat ya. Kemudian kita aduk-aduk hingga adonan hijaunya tercampur rata. Kelihatan teman-teman hasil adonan hijaunya cantik nggak ngejreng ya. Lanjut di adonan kedua, 600 ml kita masukkan 1 sendok makan coklat bubuk. Untuk coklat bubuknya kita larutkan dengan sedikit air panas. Aduk-aduk hingga larut, lalu kita campurkan ke adonan. Kemudian kita aduk-aduk hingga adonan coklatnya tercampur rata. Lanjut di adonan ketiga, 720 ml kita biarkan putih. Di sini biar putihnya lebih cerah, saya tambahkan setengah sendok teh warna putih makanan. Untuk warna putihnya kita larutkan dengan sedikit air panas, aduk-aduk hingga larut, lalu kita campurkan ke adonan. Untuk penambahan warna putih ini opsional ya, kalau teman-teman nggak punya di rumah nggak apa-apa, nggak dimasukkan. Tujuan saya campurkan biar lapis putihnya itu lebih cerah, nggak buram ya teman-teman. Oke, ketiga adonan udah tercampur rata, lanjut kita kukus. Sekarang kita siapkan loyang, oles loyang dengan minyak goreng, tipis-tipis aja hingga rata. Untuk loyang yang saya gunakan ukuran 20 x 20 dan tingginya 7 cm. Untuk bagian pinggir-pinggir loyangnya ini juga kita oles rata, biar nanti setelah kue lapisnya matang mudah dikeluarkan. Setelah loyang dioles rata, adonan yang pertama kita kukus. Untuk lapis bagian bawahnya warna hijau sebanyak 2 kali, per lapisnya 120 ml.
Lanjut kita kukus ya. Sebelum digunakan, kukusan sudah saya panaskan hingga mendidih. Kalau teman-teman gunakan kukusan yang biasa, sebaiknya tutup kukusan dilapisin dengan serbet biar uap air nggak menetes di atas kuenya. Lanjut kita kukus untuk tiap lapisnya selama 5 menit. Untuk apinya kita gunakan sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar supaya permukaan lapisnya tidak bergelombang. Setelah 5 menit kita kukus, sekarang kita masukkan lapis kedua hijaunya. Pastikan ya teman-teman, lapisan yang kita kukus itu udah benar-benar set atau udah mengeras, barulah kita masukkan lapis yang baru. Lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit lapis hijaunya ini udah set atau udah mengeras, sekarang kita beralih ke lapis putih. Untuk per lapisnya sama aja 120 ml. Kemudian lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit kita kukus, sekarang kita beralih lagi ke lapis coklat. Untuk per lapisnya sama aja 120 ml. Kemudian lanjut kita kukus kembali selama 5 menit. Setelah 5 menit kita kukus, lapis coklatnya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis putihnya lagi ya. Di tahap selanjutnya teman-teman, kita kukus adonan lapisnya secara bergantian. Misalnya kita kukus lapis coklat, kemudian kita selingi lapis putih. Untuk per lapisnya sama aja 120 ml, dan untuk tiap lapisnya kita kukus selama 5 menit. Kita lakukan terus menerus hingga adonan lapis putih dan coklatnya selesai kita kukus semua ya. Untuk videonya saya percepat aja, saya rasa kalau teman-teman lihat hasilnya pasti pada bisa semua. Jangan lupa sebelum kita tuang adonan ke loyang, sebaiknya diaduk-aduk dulu supaya nggak ada bahan yang mengendap di bagian dasarnya. Setelah lapis putih dan coklatnya selesai kita kukus semua, sekarang kita beralih untuk lapis bagian atasnya. Kita kukus lapis hijau sebanyak 2 kali, per lapisnya 120 ml. Lanjut kita kukus untuk tiap lapisnya selama 5 menit. Setelah 5 menit lapis hijaunya udah set atau udah mengeras, sekarang kita masukkan lapis hijau yang terakhir atau yang kedua. Dan untuk adonan lapis yang terakhir, biar matangnya benar-benar merata, kita kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit saya kukus, kue lapis berasnya udah matang. Selanjutnya kita angkat dan kita keluarkan dari kukusan. Kemudian kita biarkan dulu kue lapis berasnya di suhu ruang hingga benar-benar dingin, karena kalau masih panas-panas, tekstur kuenya memang agak lembek ya. Setelah kue lapis berasnya dingin, sekarang kita keluarkan dari loyang. Bagian pinggirnya ini kita sisir menggunakan spatula, ini bertujuan biar kita lebih mudah keluarkan kue lapisnya dari loyang. Lanjut kita beri alas, lalu loyangnya kita balik. Insya Allah ya, kalau teman-teman oles rata loyangnya dengan minyak goreng, nggak akan lengket sama sekali. Sekarang kita angkat loyangnya. Dan untuk hasilnya setelah kita keluarkan dari loyang, Masya Allah cantik banget. Sekarang langsung aja kue lapis berasnya kita potong. Jangan lupa pisaunya dilapisi dengan plastik biar nggak lengket. Untuk satu resepnya bisa dipotong menjadi 3 bagian, tapi di sini saya potong dulu menjadi 1 bagian, kemudian saya potong lagi kecil-kecil. Di tahap ini, kalau teman-teman bikin buat jualan, setelah dipotong kecil seperti ini bisa dikemas ke dalam plastik Mika ataupun plastik OPP. Teman-teman bisa jual di harga 1000-an atau disesuaikan aja dengan bahan-bahan yang dipakai di rumah ya. Nah gimana nih teman-teman, mudah banget kan bikin kue lapis beras yang satu ini. Dan untuk rasanya aku jamin super enak banget, cocok buat teman-teman jadikan ide jualan ataupun disuguhkan bersama keluarga tercinta. Oke, selamat mencoba ya. Setelah dipotong-potong, untuk hasilnya seperti ini. Untuk cara potongnya bebas aja ya teman-teman, sesuai selera. Nah untuk hasilnya Masya Allah cantik banget, per lapisnya mulus, cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan. Untuk tekstur kue lapisnya ini lembut dan kenyal ya. Sekarang langsung aja kue lapisnya saya cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya aku jamin super enak banget, lembut, legit, berasa coklatnya mantep banget, recommended ya buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu ya video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis, sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.